darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Alhamdulillah wajahnya cerah-cerah semuanya ya. Wajhun malihun, wajah yang tersenyum terus ya. Mudah-mudahan selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam semoga tercurah kepada panutan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabatnya juga semua umat yang taat padanya hingga amin. Alhamdulillah ini sudah jam 7 lebih 15 menit, ada yang lebih 20 menit ya. Ini kita sudah melebihi dari apa yang saya umumkan. Secara ini hari ini ya programnya kita akan melaksanakan ziarah di dalam sekitar masjid ya, ziarah. Yang akan diziarahi oleh kita adalah satu makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di kota Madinah ini harus memperbanyak membaca salawat. Ya. Nah di sini adalah kota Nabi Muhammad SAW. Madinah Rasulullah SAW. Kita disunatkan untuk memperbanyak membaca salawat pada Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya membaca salawat adalah doa ya kepada Nabi Muhammad, dan hakikatnya sekali yang lebih jauh adalah doa untuk diri sendiri. Ketika kita berdoa untuk Nabi Muhammad SAW, berarti semua orang yang datang ke sini membaca salawat. Tidak ada yang tidak membaca salawat. Jadi ibaratnya ada teori menuangkan air ke dalam gelas. Ini gelas semuanya membawa air, ingin mengumpahkan air ke dalam gelas itu. Ternyata melimpah banyak. Nah kita mengharapkan limpahan air yang ditumpahkan oleh umat Islam seluruh dunia di sini, mudah-mudahan limpahnya kita semuanya. Amin. Ini hakikatnya banyak salawat adalah banyak berdoa untuk Nabi. Hakikatnya juga doa untuk kita sendiri ya. Itu. Keduanya ke makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Makanya disiapkan doa untuk ziarahnya ini. Makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berdekatan ya. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, dan yang ketiganya Sayyidina Umar ya. Nah, jadi ada 3 makam yang dikunjungi ini, tapi makam di sini tidak seperti makam di tempat di Indonesia ya. Jadi ini tertutup sekali, ditutup dan tidak boleh ada orang yang mendekat. Hanya mungkin ada lubang-lubang kecil dari jauh dilihatnya. Itu silakan yang bisa sampai ke depan sekali itu ya syukur ya. Kalau tidak bisa ya sudah cukup dari jauh saja. Yang perlu kepada Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah ya. Salam untukmu wahai Rasulullah. Orang yang mengucap salam pada Rasul pada di kota Madinah ini sama halnya dengan berdekatan, bermuwajahah,
bertemu muka dengan Rasulullah SAW. Ya. Nah jadi itu intinya ziarah ke makam Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dan selanjutnya hati-hati ya, berdoa meminta kepada Allah ya. Jadi bukan kepada Rasulullah, meminta kepada Allah. Karena Rasulullah adalah kekasih Allah, kita sedang berziarah di makam Rasulullah dengan harapan kita juga dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah selanjutnya ibu nanti ke raudhahnya itu ya akan dibawa oleh teman yang ada di sini, yaitu ini Musawirah ya. Ibu siapa namanya? Balik. Hah? Ibu Umar. Oh ya, Ibu Umar saja ya, Ibu Umar ya. Nah, jadi Pak Ustadz Umar itu teman saya yang selalu diteleponan oleh saya dari kemarin. Nah ini istrinya selalu mengantar ziarah untuk kita semuanya. Nanti didampingi oleh ibu ya, ibu saya, istri ya. Nanti berdua memandu semuanya dan mohon mengikuti aturannya. Nanti bapak-bapak dengan saya ke Babu Salam. Nah, kalau pintu ibu-ibu itu berbeda lagi. Nanti ikuti ya. Kita masuk dari pintu berapa? Kita Bu Umar, masuk pintu berapa? 25. Nanti masuk ibu ke pintu 25. Jadi mengikuti saja ya. Karena tidak boleh sembarangan masuk, semua pintu tidak bisa. Ya. Jadi walaupun banyak pintu yang bisa dimasuki untuk ibu pintu 25. Nah, di pintu 25 ibu-ibu masuk ke situ, nanti ziarah di situ dan sabar menanti karena di sana banyak sekali antriannya banyak. Jadi kita buka tutup, masih satu ring, duduk dulu di situ, berdoa dulu. Ya. Jadi jangan marah-marah ya. Oh, lilan latu ini kita nepi-nepi, menganing dan sarapan nih. Nah, makanya tadi saya perintahkan sarapan dulu ya. Terus nanti maju lagi, satu ring lagi, nunggu lagi di situ. Baru nanti ring ketiganya didorong. Nah nanti teknisnya kita akan ke raudhah ya. Ini jalan Babu Salam. Nanti kita belok ke kiri sedikit. Nah di situ sudah mulai masuk ke wilayah sampai ke raudhah, tapi belum masuk raudhah. Nah di situ kita berdiri dulu, sebab ada yang antri di sana ya. Ada antri, kita berdiri di situ sambil antri. Mohon semuanya mendekat ya, rapat dadanya itu supaya begitu hijabnya dibuka ya. Yang depan hati-hati Pak ya, yang depan hati-hati. Begitu petugas mendekat akan membuka hijab, itu pada dari belakang mendesak ya. Risikonya kalau yang di depan itu didesak oleh yang belakang. Nah nanti hati-hati, kita siap untuk untuk ke depan, walaupun tidak lari tapi kita siap tidak didorong oleh orang lain ya. Jadi nah ke depan terus maju. Nah nanti masuk lagi ke hijab yang kedua ya. Nah hijab kedua. Nah setelah hijab kedua nanti lagi di situ Pak ya. Jadi kalau dari sini 10 menit, dari sini 10 menit, udah 20 menit. Nah baru kita masuk ke raudhah. Nggak usah pilih-pilih di mana kita masuk, di situ sudah kita berdiri ya. Nah untuk langsung melaksanakan sholat sunat ya, sholat sunat mutlak saja di raudhah. Berapa rakaat kita bisanya. Nah oleh karena itu kita berdoanya ketika sujud, sebab kalau kelihatan dia sudah berhenti sholatnya diusir Pak. Jadi doanya ketika kita sujud ya. Boleh ketika sholat sunat kita berdoa. Hanya ketika berdoa itu kalau dalam bahasa kita sendiri cukup di dalam hati saja. Kecuali ada doa-doa yang diucapkan, misalnya ada doa apa, silakan di situ ya. Allah, la haula, wala quwata, illa billah, al-aliyyil adzim. Nah, berjalan.
hijau itu di bawahnya adalah makam yang tadi kita ziarah. Ini pas di atas kubah hijau itu yang mungkin nanti Bapak beli buku tentang Nabi. Di situ ada sebuah kisah yang unik ya, yang ingin membongkar kubah hijau ini, yang ingin masuk ke makam Rasul ya. Nah ini kubah hijau ini di bawahnya persis makam Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ya. Nah di bawah kubah hijau itulah rumah Rasul, itu rumah Rasul ya. Jadi rumah Rasul itu tidak lebih besar dari rumah kita ya. Jadi tapi Rasul mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga. Kenapa? Karena Rasul itu hatinya lapang walaupun rumahnya sebesar itu. Dan terakhir rumah itu ditempati oleh dua keluarga, yaitu Sayyidati Fatimah, Sayyidina Ali dengan Rasulullah SAW dengan istrinya. Jadi sebesar rumah itu dibagi dua. Nah disitulah Rasul juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan disitulah Rasul dimakamkan. Makanya Rasul wawulida sallallahu alaihi wasallam di Mekah, dilahirkan di Mekah, wadufina bil Madinah, dimakamkan di Madinah. Nah ini ya, jadi sekali lagi Rasul dilahirkan di Mekah, diwafatkan di Madinah ya, dan dimakamkan di rumahnya sendiri, yang rumahnya sendiri jadi makam sekarang ini ya. Itu pekuburan Rasul itu ada di situ. Dan di situ di dalam makam itu adalah tiga, Sayyidina Rasul, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ya. Situ dimakamkan Rasulullah SAW. Makanya dalam kitab Al-Barzanji itu wawulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah wadufina bil Madinah. Jadi dilahirkan di Makkah dan dikuburkannya di Madinah ini. Nah itu nanti dulu Pak. Di sini dimakamkan adalah di Madinah ya. Nah inilah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dan itu adalah rumah Rasul itu Pak, rumah Rasul itu. Jadi makanya Rasul itu satu-satunya pemimpin di dunia yang rumahnya hanya sebesar itu Pak ya. Tidak meninggalkan dunia apapun, itu hanya itu saja rumah. Nah, rumah itu artinya lebih besar rumah bapak-bapak sekalian di Indonesia daripada rumah Rasulullah. Tapi Rasulullah mengapa mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku? Orang yang tidak tahu bertanya, rumah Rasul itu seperti apa? Kenapa rumahku adalah surgaku? Rumah Rasul itu sebesar itu. Kenapa Rasul mengatakan rumahku adalah surgaku? Karena Rasul walaupun rumahnya kecil, tapi hatinya sangat lapang. Ya, hatinya sangat lapang. Sehingga dia bahagia. Dia bahagia karena hatinya sangat lapang. Ya. Hanya kadang-kadang kita rumahnya besar, tapi hatinya sempit. Ya, hotelku adalah surgaku, jadi tenang ya. Ini hanya dua yang jalan. Ya nggak apa-apa. Rasul zaman Rasul nggak ada lift ya. Nah itu rumah. Nah, itu rumah Rasulullah SAW ya. Nah di dalam itu banyak sekali. Jadi Bapak jangan sekali ini saja ya. Silakan nanti lebih mudah berdua bertiga ya. Tapi jangan sendiri, awas ya. Kalau ada apa-apa gimana nanti laporannya. Jadi Bapak jangan sendiri ke Raudhah. Silakan untuk bapak-bapak 24 jam dibuka Raudhah itu kapan saja. Mau malam hari, Isya nanti sudah Isya kembali lagi sampai subuh di situ ya. Nah jadi sampai pagi itu ada Raudhah. Nah tadi mungkin ada temuan-temuan ketika kita ngantri, insya Allah 1 jam itu ngantri ya, berdiri. Alhamdulillah kita sudah latihan berdiri dan latihan sabar, sudah ngantri. Nah itu ya, tadi itu sudah sampai ke Raudhah itu. Pertama yang kita lihat adalah mihrab. Mihrab itu tempat imam ya. Tempat imam tadi Pak Hendra di sana itu sholat, itu tempat imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi mihrab sahabat. Kalau dulu di situ mihrab itu banyak para sahabat. Makanya ada hadis mengatakan Rasul itu selalu mengabsen sahabatnya, bukan mengabsen dipanggil satu-satu Pak. Di situ tempat siapa, di situ tempat siapa. Ketika di situ tidak ada,
Rasul menanyakan, kemana Umar katanya? Oh, Umar lagi sakit. Oh, sakit, kita tengok. Nah, itu Rasul ya. Jadi satu-satunya. Nah, itu terus setelah itu adalah mimbar. Nah, mimbar Rasul itu di bawah itu ada mimbar yang asli yang dibuat dari pelepah kurma itu. Di bawah itu. Kenapa? Karena ada yang wakaf mimbar itu, ya. Ada yang wakaf mimbar itu kepada Rasulullah, ya. Akan diganti dengan mimbar yang bagus, katanya. Ini si mimbar ini menangis seolah-olah kepada Rasul mengeluh, ya Rasulullah, kalau begitu aku tidak terpakai lagi sekarang. Maka Rasul menanyakan, wahai kau pohon kurma, maukah engkau menjadi tanaman di surga? Oh ya, ya Rasulullah, kamulah yang pertama kali nanti pohon yang ada di surga itu. Nah, maka pohon itu yang bekas mimbar Rasul yang asli itu ditaruh di bawahnya, Pak. Jadi sampai sekarang itu masih ada di bawah mimbar itu. Ya enggak, Pak. Ya itu kan dari sisi estetikanya mimbar itu, nah sekarang itu tetap dipakai dan ada di bawahnya mimbar yang Rasul yang asli. Nah, sampai sekarang mimbar itu digunakan. Sebenarnya mimbar yang asli itu mimbar yang begini, Pak, ya. Kalau yang dipakai kita itu podium namanya, ya, tempat pidato, ya. Jadi mimbar itu kalau Jumat itu harus kelihatan kakinya, kan kelihatan kalau jalan dari depan itu, ya. Nah, kalau menghadap ke jemaah kelihatan. Dan itu mimbar itu selalu dikunci tiap hari. Sebab kalau tidak dikunci, jemaah-jemaah pada naik ke luhur. Namun ini mah yang selfie di luhur, pasti ya. Nah itu ya. Nah sekarang itu kan tidak ya sekarang. Nah ini setelah itu si sebelahnya lagi yang ada mihrab yang seperti yang tadi itu mihrab Rasulullah SAW. Setelah mimbar itu ada mihrab, itu mihrab Rasulullah SAW. Sebelah sininya adalah itu makam Rasulullah SAW. Nah untuk para bapak sekalian, mungkin saja kita di belakang itu, di belakang yang tadi kita melihat ke makam Rasul, di belakangnya itu ada mihrab tahajud Rasul, tempat tahajudnya Rasulullah SAW. Tempatnya ditinggikan, Pak. Ditinggikan kira-kira 40 cm lebih ya. Di situ dipagar. Nah, mencoba selama kita 8 hari di sini, ya harus ikut tahajud di situ. Ikut tahajud. Tidak mungkin tahajud serombongan ini bisa masuk ya. Berdua, bertiga masuk di situ, gantian dengan orang lain seperti sekarang ini. Tapi tidak bergantian seperti diatur ini, enggak. Datang di situ, ada yang kosong, keluar kita langsung. Tidak ada nunggu dulu di belakang. Setelah itu ada kita naik di situ ya. Nah itu namanya mihrab tahajud. Dan mihrab di situ adalah tempat berkumpulnya Rasulullah SAW dengan orang-orang miskin. Ya, kan Rasul cinta sekali orang miskin. Sampai ada doa Rasul yang tidak pernah dibaca oleh kita semuanya. Apa doanya yang tidak pernah dibaca? Rasul minta miskin. Allahumma ahyina miskinan. Ya Allah, jadikanlah saya orang miskin. Wa amitna miskinan, matikan saya dalam keadaan miskin. Tapi wahsurna yaumal qiyamah ma'al miskin. Kumpulkan nanti saya di hari kiamat dengan orang-orang yang miskin. Logikanya kalau orang miskin kan tidak punya apa-apa, bajunya cuma satu, orang miskin itu ya. Jadi ketika dihisap itu kan tidak lama, beberapa menit selesai. Beda jam kurang dihisapnya ya. Punya pensiun, punya segala rupa punya. Nah itu, nah makanya Rasul seperti. Tapi ya walaupun bagaimana kita jangan berdoa miskin ya Pak ya. Ingin jadi orang kaya Allah. Maksudnya rizqan jazila, ya Allah berikanlah rezeki yang banyak gitu ya. Kemampuan kita tingkat keimanan kita dengan Rasul berbeda. Nah tapi Rasul itu minta dimatikan miskin. Nah ketika Rasul wafat masih nanya kepada putrinya Fatimah, ya Fatimah adakah uang kita di rumah ini? Ya Rasulullah untuk apa? Ada uang tinggal 2 dirham lagi, baik tinggal 2 real lah uang itu. Bagikan kenapa ya Rasulullah? Biar saya mati itu tidak ada uang lagi. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja?
di